Selamat pagi sobat. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 19 Mei 2022. Saya ingin ajak teman-teman semua cek harga di RAM hari ini ya. Bagaimana harganya untuk hari ini? Saya ingin ajak teman-teman cek harga di RAM ya. Jalan Trans Kalimantan Barat. Sama-sama kita cek harga. Ini Desa Teraju ya, ini Desa Teraju. Namun sebelumnya sahabat sekalian, jangan lupa ya, tekan subscribe, like, berikan komentar ya, supaya berkembang channel kita. Sekali lagi, ini adalah channel petani sawit swakelola Bang Junjung ya, petani sawit mandiri. Sama-sama kita suarakan semua apa yang menjadi kerenan hati para petani, yaitu supaya keran ekspor CPO dibuka kembali dan semua mafia-mafia yang merusak tata niaga minyak goreng dalam negeri ya ditindak ya, ditangkap ya, supaya berkembang channel kita. Jadi saya ingin ajak teman-teman berkeliling-keliling ya, jalan-jalan di Jalan Trans Kalimantan, cek harga kelapa sawit hari ini. Oke ya. Jalan Trans Kalimantan Barat. Pagi yang indah, luar biasa aktivitas hari ini. Pagi yang indah, kita ingin cek harga kelapa sawit. Jadi ada WA yang masuk ke saya bahwa pabrik kelapa sawit untuk sementara menghentikan pembelian buah dari pihak ketiga. Apa itu buah dari pihak ketiga? Buah pihak ketiga adalah buah petani sawit kelola, petani swakelola, petani sawit mandiri, petani sawit swakelola. Ini adalah buah pihak ketiga yang tidak ada hubungan kerjasama dengan petani ya. Jadi alasannya karena buah penuh. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa petani sawit swakelola itu sangat banyak di seluruh Indonesia. Ini sawit kebun yang ada kanan kiri ini bukan punya perkebunan, bukan punya PT ini, bukan punya perusahaan. Ini adalah punya pribadi nih, kanan kiri ini. Sepanjang jalan ini akan kita lihat bahwa banyak kebun-kebun swakelola ya. Jadi dengan situasi yang gonjang-ganjing yang tidak jelas begini, nah itulah macam-macam alasan ya. Dan masuk akal memang alasan itu dibuat-buat, tetapi masuk akal dan bisa dimanfaatkan memang untuk menjepit ya, mencari keuntungan sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab lah. Namun saya yakin masih banyak yang baik hati lah pengusaha-pengusaha itu ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat petani swakelola banyak alasan ya, nanti dibuat-buat oleh orang-orang tertentu. Wah, kami tidak menerima dulu buah luar, kami terima dulu buah plasma inti ya, begitulah ya. Di depan saya ada juga RAM. Kita lihat, cek harga. Itu ada RAM ya, RAM pertama ini 1.400 ya, RAM pertama. Untuk Kalimantan Barat hari ini RAM pertama yang kita kunjungi lewati itu 1.400 ya. Kita cek harga.
sekali cuaca hari ini, teman-teman. Ya, kita sebagai petani sawit swakelola ya, tetap kita urus sawit kita ya, tetap kita pupuk, kita bersihkan, karena memang ya beginilah ya, yang namanya produk-produk pertanian itu turun naik, kadang mahal, kadang turun. Nah, ketika turun saat ini tetap saja kita bersemangat supaya kelak ketika sawitnya kembali naik, ya buah kita sudah ada, sawit kita pas sedang baik produksinya, tinggi produksinya. Jangan putus asa ya teman-teman, tetap berdoa dan bersemangat seluruhnya petani sawit swakelola. Kita cek harga hari ini. Ini lagi ada sebelah kiri saya. Nah, ram, kita pelan-pelan. Ya, itu pelang harganya. Berapa harga? Wah, tidak ditulis harganya ya. Ram yang sebelah kiri saya ini tidak ditulis harganya. Memang ngeri-ngeri sedap juga beli-beli buah sekarang ya, nanti dibeli 1.400 ternyata di pabrik ditolak atau antri berhari-hari, ujung-ujungnya tekor. Ini situasi seperti ini akibat inilah kebijakan menutup keran CPO ya, beginilah jadinya di lapangan, tidak menentu ya. Itu sudah 2 ram yang kita lewati. Ram pertama 1.400, ram kedua tidak ada lagi label harganya ya. Kita cek, semua gonjang-ganjing membuat tidak menentu, tidak ada kepastian gonjang-ganjing ini. Aduh, ini semua yang ada sawit. Ini di depan saya ke sebelah kiri itu sawit swakelola, bukan perusahaan punya ya, bukan perusahaan punya. Yang di depan juga kanan kiri ini kebun swakelola, kebun pribadi ini, bukan perusahaan. Jadi inilah yang mengalami kesusahan ketika terjadi gonjang-ganjing seperti ini ya, penutupan keran ekspor. Petani-petani seperti kami lah yang swakelola ini yang susah ya, tidak ada pegangan kami ya, tidak ada pegangan. Ini semuanya ini sawit kanan kiri ini swakelola semuanya ini di sepanjang jalan Trans Kalimantan yang saya lalui sekarang. Ini adalah sawit swakelola, bukan perusahaan ya. Jadi sebenarnya harga luar negeri bagus, sangat bagus ya. Sayang sekali tidak kita pelihara hubungan baik dengan negara-negara konsumen ya, sayang sekali. Ini ada mobil bawa sawit. Ini perusahaan punya. Kalau perusahaan kalau mobil pakai jaring itu perusahaan punya. Semuanya sawit swakelola semua ini. Sawit swakelola kanan kiri kita. Semuanya sawit swakelola. Ya, ini juga swakelola ini ya. Luar biasa. Ini juga hamparan sawit petani swakelola juga nih kanan kiri, bukan perkebunan teman-teman. Jadi kalau begini hancur harga sawit, bagaimanalah ya jadinya. Hamparan sawit swakelola semua ini kanan kiri, teman-teman saya semua ini ya, teman-teman saya semua. Moga-moga lah cepat. Ya, luar biasa.
Jalan Trans Kalimantan pagi ini lumayan lengang. Biasanya kalau harga sawit mahal, justru pagi-pagi seperti inilah berseliweran truk-truk kelapa sawit, pembawa buah kelapa sawit ya. Ini karena memang antri katanya teman-teman di kebun di pabrik sana sampai 2 hari antrinya. Luar biasa. Di depan saya tadi ada 2 ram yang telah kita lewati, satu 1.400, satu tidak ada label harga. Nah, di depan saya juga masih ada lagi 1 ram, yaitu sebelah kiri. Saya akan pelan-pelan sebelah kiri. Kita cek harga ini sebelah kirinya, ini sebelah kiri saya ini. Berapa harganya? Tidak ada juga label harga ya. Tidak ada juga label harga. Aduh, hai. Susah ini petani ini. Susah petani kita ini kalau begini terus. Berarti hari ini 1.400, di depannya tidak ada label harga lagi. Aduh, sampai kapan lah begini? Ini sudah 2 minggu lewat ya. Gunjang ganjing ini sudah 2 minggu lewat. Susah kita. Semua yang ada kita lewati tadi adalah kebun swakelola. Sebenarnya juga saya harus panen juga hari ini. Cuman karena ada informasinya begitu ya kita malas juga panennya ya. Tahan dulu lah. Karena katanya pabrik ngolah buah mereka dulu. Ya, belum menerima buah pihak ketiga, belum diterima karena mereka fokus mengolah buah mereka dulu. Ya, kalau dulu waktu sawit mahal nggak ada seperti itu. Justru mereka berlomba-lomba membeli buah kelapa sawit dari petani swakelola. Ya, supaya mereka bisa dapat bahan baku malahan sampai ada plus 20. Plus 20 itu diberikan ke supir supaya supir bersemangat ngantar buah ke mereka. Ya, nggak ada yang namanya mengolah buah sawit kami dulu, plasma dan inti dulu, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Seperti sekarang ini, nggak ada. Nah, ini sudah 3 kita lewati ya. Ya, begitulah, susah. Seharusnya kita bisa mendapatkan devisa negara yang banyak sekali, yang besar sekali dari komoditi unggulan kelapa sawit. Tapi karena yang begini, ya akhirnya negara Malaysia yang dapat. Ya, mereka bisa membangun hubungan baik dengan negara-negara konsumen baik. Nah, kita karena katanya banyak mafia minyak goreng dan lain sebagainya, malahan pasar kita yang kita rusak. Aduh, kasihan sekali kita ini ya. Di mana-mana orang selalu menjaga hubungan baik, memelihara dan mencari pasar. Kalau memproduksi suatu produk, termasuk produk-produk pertanian, ini malah hubungan baik kita rusak dengan negara-negara konsumen. Ya, kita tinggalkan pasar kita yang baik. Aduh, akhirnya Malaysia yang kenyang. Teman-teman, sahabat sepupu sekalian, mereka menikmati harga yang terbaik karena Indonesia menghentikan 60%. Ini juga kanan kiri semua tadi ya. Kebun petani swakelola semua ini, kanan kiri ini. Ya, saya tidak bohong. Boleh dicek. Teman-teman yang sedang menonton juga paham ini. Ini semua sawit swakelola semua ini. Kembali lagi. Tadi kita rusak pasar kita ya. Kita putuskan hubungan baik dengan pasar kita.
negara-negara konsumen CPO. Aduh, padahal tidak gampang saudara-saudara, tidak gampang ya. Indonesia menghentikan 60% pasokan CPO dunia, itu membuat harga CPO melambung tinggi. Jadi yang menikmati siapa? Negara Malaysia lah. Ya, mereka menikmati harga yang sangat tinggi sekali. Ditambah dengan mereka semakin memiliki hubungan baik dengan negara-negara konsumen. Jadi sekiranya pun nanti keran CPO-nya dibuka, saya yakin tidak segampang itu memulihkan hubungan baik itu, ya. Ujung-ujung kita jual CPO nanti tetap melalui Malaysia. Kita yang punya kebun jual CPO melalui Malaysia, ya kan? Mengapa? Karena kita tidak memelihara hubungan baik dengan negara konsumen. Yang saya khawatirkan malah mereka nanti memboikot CPO. Nah, kalau memboikot CPO, kalau CPO kita diboikot, ya udah, selama-lamanya lah kita nikmati harga sawit yang TBS yang 1.400, 1.500, 1.600. Padahal biaya produksi sekarang sudah sangat mahal. Ya, pekerja-pekerja minta harga naik, upah naik, pupuk sudah 1 juta per karung. Ya, luar biasa sekali. Obat-obatan naik, rundut naik, semua naik. Bibit juga naik. Sekarang beli bibit, dulu tidak antri beli di PPKI, sekarang antri saudara-saudara, teman-teman. 4 bulan baru bisa, 4 bulan ke atas, malah ada yang 1 tahun baru bisa dapat bibit. Luar biasa sekali ya. Ternyata kita tidak bisa menjaga, memelihara, merawat industri perkebunan yang sangat luar biasa, yang menyerap jutaan tenaga kerja bekerja di perkebunan, yang bisa menghidupkan, membangkitkan, menimbulkan petani-petani kelapa sawit swakelola yang baru sampai puluhan juta. Kita tidak bisa merawatnya. Aduh, menyedihkan sekali sahabat sekalian, menyedihkan sekali. Kita repot-repot cari investor ke luar negeri, ingin buat perusahaan A, B, C, D. Gak usah repot-repot sebenarnya saudara-saudara, teman-teman, sahabat. Yang ini aja dikembangkan, yang ini aja dipelihara, yang ini aja dibesarkan. Industri perkebunan kelapa sawit ini aja yang dibesarkan sebenarnya. Sudah. Kita tidak perlu bos Microsoft harus datang ke sini, bos-bos. Nggak perlu itu. Cukup buah kelapa sawit kita aja kita rawat, kita jaga, udah. Indonesia udah makmur kok. Repot kita ya. Ini semua ini petani sawit mandiri nih, petani sawit swakelola ini. Bayangkan kalau 50% penduduk Indonesia itu memiliki rata-rata setiap rumah tangga 2 hektar saja kebun kelapa sawitnya, dengan harga yang kemarin 3.000. Waduh, luar biasa. Waduh, orang Indonesia bisa kaya-kaya. Ngapain kita repot-repot cari investor, pergi kunjungan ke luar negeri cari investor ini itu, untuk apa? Tidak perlu. Yang ada ini aja kita kembangkan, sudah luar biasa sekali. Jadi saya berdoa untuk Indonesia damai, sejahtera, ya, makmur, ya, makmur. Kita juga dukunglah, jaga stabilitas negara, keamanan, ya. Soalnya pembangunan ekonomi itu perlu status stabilitas hankam, ya, harus stabil. Kurangi demo-demo, nggak perlu demo-demo, ya, tidak perlu demo-demo. Kita suarakan saja melalui medsos agar pembesar-pembesar kita mendengar. Siapa tahu pembesar-pembesar kita, pemimpin-pemimpin kita itu mendapat bisikan-bisikan yang tidak benar dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita besarkanlah channel-channel kita seperti ini ya sahabat sekalian, ya, supaya suara kita didengar, menjadi bahan untuk mengambil kebijakan, keputusan. Terlebih kita petani sawit swakelola ini, apalagi lah yang menjadi sarana kita kalau bukan medsos seperti ini, ya. Oleh karenanya sekali lagi, like, subscribe, berikan komentar teman-teman, ya. Bagikan videonya supaya viral,
viral suara petani sawit swakelola ya. Petani sawit swakelola. Satu lagi RAM. Tadi sudah 3 RAM yang kita lihat. Yang pertama 1.400, yang kedua tidak ada harga, yang ketiga juga tidak ada harganya. Kita lihat lagi satu RAM yang terakhir ya. Banyak RAM sebenarnya sampai ke ujung sana, tetapi cukup untuk sampel 4 RAM yang kita lihat di sepanjang jalan Trans Kalimantan. Kita lihat ya. Aduh, luar biasa sekali ya. Satu lagi RAM, teman-teman. Jadi kalau di depan sana ada sawit, kiri kanan itu sekali lagi. Ini juga sawit-sawit swakelola semua ini. Petani-petani mandiri semua ini swakelola. Ya, kalau kendaraan kita yang kita kredit sebagai sarana operasional petani-petani swakelola, kalau tidak mampu ya kita kembalikan saja kan, tidak susah. Tapi kalau pinjaman kita ke CU, ke bank untuk beli lahan, untuk beli atau untuk membangun kebun kita, mau kita apakan? Kita kembalikan. Aduh, sayang sekali ya. Sayang sekali. Ya. Jadi efek dominonya ya banyak sekali ya, banyak sekali. Banyak sekali. Lebih bagus sebenarnya kerannya dibuka, semua kita tertibkan, pelabuhan ditertibkan ya, pabrik-pabrik ditertibkan, bikinlah regulasinya ya, sudah enak kita menikmati harga yang luar biasa ini ya, harga internasional. Ini di depan saya ada lagi satu, di depan saya. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Berapa harganya? Ini 1.600 plus 20, 1.600 plus 20. Udahlah, inilah ya, cukup sampai di sini ya teman-teman. 4 RAM sudah kita kunjungi ya, sudah cukup lah itu sebagai sampel. Sudah bisalah menggambarkan gambaran. Nah ini juga sawit swakelola juga ini kanan kiri ini ya. Ini ya sudah cukup itu sebagai sampel gambaran harga kelapa sawit hari ini ya. Jadi yang satu tadi 1.400, 2 RAM tidak ada harga, dan 1 RAM yang terakhir 1.600. Terima kasih sahabat, jangan lupa like, subscribe dan beri komentar. Terima kasih, salam sukses.